Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Widya pada channel Radia Education. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas tentang materi bab 2 matematika wajib, yaitu statistika. Ini materi di kelas 12. Sebelum kita masuk ke materi pelajarannya, perhatikan peta konsep berikut. Nah, jadi pada statistika di kelas 12 ini terbagi menjadi 3 subbab, yaitu penyajian data, pemusatan data, dan penyebaran data. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penyajian data saja. Nah, penyajian data ini terbagi menjadi tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Oke, langsung saja kita ke yang pertama, yaitu tabel distribusi frekuensi. Nah, misalnya ini merupakan data awal yang belum diolah, yaitu nilai penilaian tengah semester mata pelajaran matematika siswa kelas 12 IPS 3 dan IPS 4. Nah, misalnya ini datanya, itu nilai ujian tengah semester. Nah, ada 85, 67, 58. Nah, jadi dari data mentah ini kita akan membuat yang pertama, yaitu tabel distribusi frekuensi. Yang mana sih yang namanya tabel distribusi frekuensi? Nah, ini merupakan salah satu contoh bentuk dari tabel distribusi frekuensi. Nah, jadi dari data mentah ini kita akan membuat seperti ini. Nah, tabel distribusi frekuensi seperti ini. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan membuat histogram. Nah, jadi nanti setelah kita berhasil membuat tabel distribusi frekuensi, kita juga akan membuat histogram. Selanjutnya, kita juga membuat poligon frekuensi. Dan yang terakhir, kita akan membuat OGIF. Nah, langsung saja sekarang dari data mentah ini, kita akan membuat sebuah tabel distribusi frekuensi. Nah, sekarang perhatikan ini merupakan data yang tadi. Jadi dari data ini kita akan membuat sebuah tabel distribusi frekuensi. Untuk membuat sebuah tabel distribusi frekuensi, ada langkah-langkah yang harus kita lewati. Yang langkah yang pertama yaitu dari data ini kita akan mengurutkannya dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, dari data ini terlihat bahwa angka terkecilnya yaitu 45, terbesarnya yaitu 100. Nah, jadi langsung saja langkah-langkah dalam membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama yaitu mengurutkan data dari terkecil hingga terbesar. Nah, ini sudah saya urutkan. Jadi 45, 51, 58, dan seterusnya sampai yang terbesar yaitu 100. Kemudian lanjut ke langkah yang kedua yaitu menentukan jangkauan atau rank, di mana jangkauan ini dicari dengan data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, jangkauan sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil. Data terbesarnya 100, data terkecilnya 45. Jadi jangkauannya yaitu 55. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu menentukan banyaknya kelas interval atau disimbolkan dengan huruf K. Nah, jadi yang mana namanya banyak kelas interval? Nah, yang ini. Kelas pertama, kelas kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah, jadi ini banyak kelasnya 6. Jadi langkah ketiga yaitu kita akan menentukan banyaknya kelas dari data yang tadi. Nah, jadi untuk menentukan banyaknya kelas ini kita menggunakan aturan Stargauss, di mana aturan Stargauss ini yaitu K sama dengan 1 plus 3,3 log N, di mana N ini yaitu banyaknya data. Nah, sekarang kita hitung N-nya berapa? Berapa banyak data ini? Kita lihat. Ini barisnya ada 1, 2, 3, 4, dan kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, jadi banyaknya yaitu 4 kali 11, 44. Jadi K sama dengan 1 plus 3,3 log 44. Log 44 kalian bisa cari dengan kalkulator. Di sini sudah saya cari, yaitu log 44-nya 1,6. Sehingga K sama dengan 1 plus 3,3 kali 1,6 yaitu 5,42, sehingga K sama dengan 6,42 dibulatkan menjadi 7. Ingat di sini selalu bulatkan ke atas. Walaupun angka di belakang komanya kurang dari 5, tapi kita bulatkan ke atas. Selanjutnya langkah keempat yaitu menentukan panjang kelas, disimbolkan dengan huruf P. P sama dengan jangkauan dibagi K. Nah, jangkauannya tadi berapa? 55.
angkanya 7. Sehingga 55 dibagi 7. Nah, tapi sebelumnya, yang mana yang disebut dengan panjang kelas? Nah, ini 21 sampai 25. Panjang dari 21 sampai 25, 21, 22, 23, 24, 25. Nah, jadi pada contoh tabel distribusi frekuensi ini, panjangnya yaitu 5. Nah, untuk data yang akan kita buat tabel distribusi frekuensinya tadi, jangkauannya yaitu 55 dibagi 7, yaitu 7,85. Dibulatkan ke atas menjadi 8. Selanjutnya yaitu menentukan batas bawah kelas interval pertama. Nah, jadi ini untuk kelas interval pertamanya, angka berapa di awalnya. Nah, jadi untuk menentukan batas bawahnya ini, kita mengambil angka terkecil dari data yang kita punya, yaitu 45. Selanjutnya yang terakhir yaitu menentukan frekuensi. Untuk menentukan frekuensi ini, langkah pertama yang akan kita buat yaitu membuat tabelnya. Tapi sebelumnya harus diingat, banyak kelasnya itu 7, data terkecilnya 45, dan panjang kelasnya 8. Nah, inilah yang akan kita gunakan dalam membuat tabel distribusi frekuensi dan menentukan frekuensinya. Oke, langsung saja kita membuat tabelnya. Nah, jadi tabel yang kita buat ini, kita lihat dari banyak kelasnya. Di sini kan banyak kelasnya 7, jadi kita buat saja barisnya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, langsung saja sekarang kita isi angka yang pertama, batas bawah kelas interval pertama, yaitu 45. Nah, jadi sekarang 45 sampai berapa? Lihat panjang kelasnya. Di sini kan panjang kelasnya 8. Nah, jadi kita hitung mulai dari 45 sampai berapa yang panjangnya 8. Kita hitung mulai 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Nah, ini sudah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi di sini intervalnya 45 sampai 52. Nah, selanjutnya untuk kelas yang kedua ini, karena di sini sampai 52, berarti lanjut ke angka berikutnya, yaitu 53. 53 sampai berapa? Yang panjangnya 8, hitung mulai dari 53. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Jadi 53 sampai 60. Selanjutnya mulai dari 61 sampai 68. Nah, ini panjangnya 8. 69 sampai 76. 77 sampai 84. 85 sampai 92. Yang terakhir 93 sampai 100. Nah, ini semuanya jika dihitung panjangnya sama, yaitu 8. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menentukan frekuensinya. Nah, lihat sekarang di sini 45 sampai 52. Jadi kita cari angka yang ada di antara 45 sampai 52 dari data yang kita miliki tadi. Nah, sekarang lihat di sini 45 ada, 51 ada, nah 58 lewat dari 52. Berarti hanya ada 2 angka 45 dan 51, sehingga frekuensinya yaitu 2. Lanjut sekarang 53 sampai 60. Nah, sekarang ini 53 sampai 60. Ini merupakan angka-angka yang terletak di antara 53 sampai 60. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi frekuensinya yaitu 5. Nah, lanjut ke 61 sampai 68. Nah, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi frekuensinya 6. 69 sampai 76. 69, 70, 70, 74, 75, 75, 76, 76. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Nah, 77 sampai 84 ada 8 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi frekuensinya 8. Nah, kemudian 85 sampai 92 ada 10. Dan yang terakhir 93 sampai 100 ada 5. Oke. Nah, jadi yang sudah kita buat ini
merupakan suatu tabel distribusi frekuensi. Jadi ada 6 langkah untuk membuat suatu tabel distribusi frekuensi. Nah, jika kita sudah berhasil membuat tabel distribusi frekuensi, barulah kita lanjut membuat histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Oke, sekarang kita coba membuat suatu histogram dari tabel distribusi frekuensi yang kita miliki. Oke, jadi yang pertama, histogram ini merupakan penyajian data yang berbentuk diagram batang yang saling berhimpitan. Nah, jadi dari tabel distribusi frekuensi tadi, kita ubah menjadi suatu diagram batang di mana batangnya itu saling berhimpitan. Nah, ini merupakan tabel distribusi frekuensi yang sudah kita buat tadi. Nah, untuk membuat histogram, kita menggunakan batas kelasnya. Nah, jadi batas kelas ini, batas kelasnya itu, batas kirinya itu 45 dikurangi 0,5, dan yang kanannya itu 52 ditambah 0,5. Terkadang juga di buku-buku yang berbeda, namanya tepi kelas. Nah, jadi batasnya 45, tepinya nanti 45 dikurangi 0,5. Oke, langsung saja. 45 dikurangi 0,5, 44,5, 52 ditambah 0,5, 52,5. Yang kiri kurang 0,5, yang kanan tambah 0,5. Sehingga di kelas 2-nya menjadi 52,5 sampai 60,5. Selanjutnya 60,5 sampai 68,5. 68,5 sampai 76,5, 76,5 sampai 84,5, 84,5 sampai 92,5, dan yang terakhir 92,5 sampai 100,5. Oke, sekarang kita akan membuat histogramnya. Jadi kita pertama membuat suatu garis horizontal, di mana garis horizontal ini mewakili kelas atau intervalnya. Kemudian yang kedua membuat garis vertikal yang mewakili frekuensi dari suatu data. Nah, jadi di kelas intervalnya ini kita tidak menggunakan 45 sampai 52, melainkan batas kelasnya. Ada 44,5, 52,5 sampai 100,5. Nah, sekarang kita lihat 44,5 sampai 52,5 frekuensinya ada 2. Jadi kita buat batang setinggi 2. Nah, kemudian 52,5 sampai 60,5 setinggi 5, sesuai dengan frekuensi pada tabel distribusi frekuensinya. Kemudian selanjutnya 60,5 sampai 68,5 ada 6. Kemudian 68,5 sampai 76,5 ada 8. Nah, 76,5 sampai 84,5 ada 8 juga. Dan 84,5 sampai 92,5 10. Dan yang terakhir 92,5 sampai 100,5 yaitu setinggi 5. Nah, jadi ini merupakan histogram dari suatu tabel distribusi frekuensi. Oke, setelah membuat histogram, sekarang kita coba membuat suatu poligon frekuensi. Nah, poligon frekuensi ini juga berasal dari suatu tabel distribusi frekuensi. Namun bedanya dengan histogram tadi, kalau histogram menggunakan batas kelas, poligon frekuensi menggunakan titik tengah, di mana titik tengah itu dicari dengan menambahkan yang ini, 45 tambah 52, kemudian dibagi 2. Jadi 45 tambah 52 dibagi 2, diperoleh 48,5. Kemudian 53 tambah 60 dibagi 2, diperoleh 56,5. Selanjutnya, di kelas ketiga, 64,5, bisa dihitung sendiri. Kemudian selanjutnya 72,5, selanjutnya 80,5, 88,5, dan yang terakhir 96,5. Nah, sama juga untuk membuat poligon frekuensi, yang pertama yaitu kita buat garis horizontal yang mewakili kelas atau interval, kemudian garis vertikal yang mewakili frekuensi. Nah, di kelas intervalnya ini kita gunakan titik tengah. Jadi sekarang kita buat titik-titik potong. Nah, jadi 48,5 frekuensinya 2. 48,5 sampai 2. Nah, kita buat titik potong di sini. Nah, jadi 48,5 frekuensinya 2, kemudian 56,5 frekuensinya 5, 64
frekuensinya 6, 72,5 frekuensinya 8, 80,5 frekuensinya 8, 88,5 frekuensinya 10, 96,5 frekuensinya 5, sesuai dengan frekuensi pada tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya setelah kita tentukan titik-titik potongnya, kita hubungkan titik-titik ini dengan suatu garis. Nah, kita hubungkan semuanya. Nah, jadi ini merupakan suatu poligon frekuensi. Nah, yang terakhir setelah poligon frekuensi yaitu ogive. Nah, ogive ini dibuat dari tabel distribusi kumulatif. Jadi terdiri dari dua jenis ogive, yaitu ogive negatif dan ogive positif. Jadi nanti ada grafiknya naik dan ada grafiknya turun. Nah, misalnya ini tabel distribusi frekuensi. Ini tabel distribusi frekuensi yang tadi. Nah, sekarang kita buat frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, ini jadi ogive negatif. Dia nanti naik. Nah, kita lihat ini frekuensi kumulatif. Jadi 45 sampai 52 itu frekuensinya 2. Kemudian 53 sampai 60 itu frekuensinya ditambahkan 2 tambah 5 yaitu 7. Kemudian 7 tambah 6 13. 13 tambah 8 21. 21 tambah 8 29. 29 tambah 10 39. 39 tambah 5 44. Nah, jadi banyak frekuensinya yaitu 44. Selanjutnya kita buat ogive kurang dari. Nah, sekarang yang pertama kita buat garis horizontal, sama saja dengan yang tadi. Kemudian garis vertikalnya melambangkan frekuensi. Nah, 4,5 frekuensi kumulatif kurang darinya ada 2. Oh, bukan ya, 44,5. Jadi 44,5 ini tidak ada frekuensinya, tidak ada nilainya. Ini kan batas bawahnya itu 45. Nah, jadi nilai di bawah 45 itu tidak ada. Nah, jadi sekarang nilai di bawah 52,5 itu ada 2. Jadi itu maksudnya yang kurang dari 52,5 itu ada 2. Kemudian yang kurang dari 60,5 itu ada 7. Nah, ini kan 60,5. Nah, kurang dari 60,5 itu berapa sih nilai yang kurang dari 60,5? Jadi kita tambahkan 2 tambah 5. Karena 45 ini juga kurang dari 60,5. Kemudian selanjutnya 68,5. Nah, yang banyak nilai yang kurang dari 68,5 yaitu 13. Kemudian banyak nilai yang kurang dari 76,5 yaitu 21. Nah, itulah mengapa tadi kita mencari frekuensi kumulatifnya agar memudahkan dalam melihat nilainya. Kemudian yang kurang dari 84,5 yaitu 29. Yang kurang dari 92,5 yaitu 39, dan yang terakhir yang kurang dari 100,5 yaitu 44. Nah, jadi nilai yang kurang dari 100,5 ya. Nah, semuanya berarti yaitu 44. Nah, ini merupakan ogive kurang dari, ogive naik ya. Oke, selanjutnya ogive lebih dari. Nah, sekarang bedanya itu yaitu, nah ini lebih dari 44,5. Banyak nilai yang lebih dari 44,5 tentunya semuanya ini, yaitu 44. Nah, kalau frekuensi kumulatif lebih dari, kita kurangi. 44 dikurang 2, diperoleh 42. 42 dikurang 5, diperoleh 37. 37 dikurang 6, diperoleh 31. 31 dikurang 8, diperoleh 23. 23 dikurang 8, diperoleh 15. 15 kurang 10, diperoleh 5. Maksudnya itu yang lebih dari 92,5. Ada 5 nilai. Nah, selanjutnya kita buat ogive lebih dari. Ogive turun. Nah, sekarang langsung saja 44,5. Nah, yang lebih dari 44,5 itu 44. Kemudian yang lebih dari 52,5 yaitu 42.
yang lebih dari 60,5 37, yang lebih dari 68,5 31, yang lebih dari 76,5 23, yang lebih dari 84,5 15, yang lebih dari 92,52, dan yang lebih dari 100 itu 0 ya. Oke, sekarang kemudian titik-titiknya kita hubungkan dengan garis. Nah, ini merupakan ogive lebih dari. Oke, jadi ini merupakan ogive lebih dari. Dia turun grafiknya. Jadi intinya untuk membuat histogram, poligon frekuensi, dan ogive yang harus kita lakukan yaitu membuat suatu tabel distribusi frekuensi. Oke, sekian materi tentang penyajian data dari suatu data mentah. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.